Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof, Dokter sekalian, para guru besar yang hadir pada acara public webinar kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang hadir, para peserta, dan tentu juga yang saya banggakan dan saya hormati para pembicara. Di sini ada Dr. Rudi Supriyadi yang sekaligus sebagai Ketua PABDI Cabang Jawa Barat. Nih beliau penguasanya Jawa Barat ya, dan kemudian ada Dr. Charles Limantoro, SPPD KKV, beliau senior ahli dari Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan materi yang cukup menarik ya, bagaimana kita bicara tentang RAS blocker based treatment from newly diagnosed to high risk hypertensive patient. Dan ini merupakan suatu kesempatan besar bagi kita untuk kita bisa sama-sama belajar tentang bagaimana menata pasien-pasien hipertensi ya, terutama pasien-pasien hipertensi yang high risk. Dalam hal ini mungkin dalam pendekatan kepada RAS blocker ya. Dan tentu tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada support dari PT Servier Indonesia yang atas supportnya kita bisa mengadakan acara ini. Baik, kita mulai dengan materi etik yang akan saya bacakan. Silakan dari panitia bisa ditampilkan. Nah, seperti biasa kita akan menampilkan materi etik, di mana ini merupakan suatu syarat untuk kita mendapatkan SKP dari ID untuk menjaga etik kita. Baik, di sini saya coba mengingatkan tentang pelembagaan etik, disiplin, dan hukum kedokteran di Indonesia, di mana kita tahu dari sisi etika itu ada pelembagaan yang bertahap berjenjang, mulai dari MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ID, yang ada dari ID, MKEK pusat, wilayah, dan beberapa cabang, dan tentu ada Dewan Etik atau Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis. Fungsinya adalah kemahkamahan, pengawasan, pembinaan, dan pembuatan fatwa etika kedokteran di tingkat pusat. Lalu ada di rumah sakit pun ada Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit Indonesia atau kita sebut dengan Makarsi, terutama mengatur etika rumah sakit dan pimpinannya serta relasi antar nakes dalam rumah sakit. Komite Etik dan Hukum serta Komite Etik di Komite Medik itu juga ada di rumah sakit. Sedangkan untuk disiplin ini berkaitan dengan bagaimana kita saling menjaga rekan sejawat kita untuk hal-hal yang terkait dengan disiplin. Maka akan ada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang posisinya di bawah KKI. Tugasnya, kewenangannya adalah kemahkamahan dan pembinaan. Lalu ada sisi hukum. Ya, hukum kita tahu dari mulai start legislasi hukum, DPR dan pemerintah, dan juga ada proses penegakan hukum yang mulai melibatkan seperti para penegak hukum seperti biasa, kepolisian RI, jaksa, pengadilan, dan aparat hukum lain sesuai dengan kewenangannya, KPK, BNN, dan sebagainya. Next slide. Nah, kita sekarang masuk bagaimana dilema etika dalam konteks layanan rumah sakit. Nilai-nilai keutamaan etika yang perlu diperhatikan yaitu kita harus juga mengikuti pakem, yaitu kepemimpinan yang jelas, adanya dokter penanggung jawab pasien. Karena disinilah tanggung jawabnya sebagai menentukan kriteria medis dan juga tetap menjaga otonomi pasien. Dan tentu dalam hal penanganan pasien kita selalu mengutamakan kepentingan pasien dan juga menghormati keputusan pasien atau keluarganya yang kita kenal dengan otonomi. Dan etika kesejawatan, musyawarah antar sejawat untuk mendefinisikan prioritas kepentingan pasien yang lentur dan sesuai dengan dinamikanya dan melibatkan pasien atau keluarga. Memperhatikan dinamika klinis dan sosial pasien dapat merubah skala prioritas dalam merubah keputusan bersama.
prima facie atau prioritas atau apa yang perlu didahulukan kaidah dasar bioetik adalah beneficence dalam menyepakati prioritas kepentingan pasien secara medis dan kemudian otonomi pasien. Non malefisien dapat menjadi prima facie pada kondisi emergensi. Next. Nah, untuk itu dokter wajib berpegang pada kodeki, di mana lebih lengkapnya kita bisa lihat pada materi ya kodeki yang ada di link berikut atau bisa langsung ke website idonline.org kalau nggak salah. Next. Nah, terakhir saya mengingatkan tentang standar keselamatan pasien, di mana setiap rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien, di mana standar keselamatan pasien itu meliputi hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam keseimbangan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, dan peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Dengan 6 sasaran keselamatan pasien, ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, high alert medication, kepastian tempat lokasi, tempat prosedur, dan tempat pasien operasi, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan pengurangan resiko pasien jatuh. Demikian materi. Next slide. Materi etik dan keselamatan pasien. Sekarang kita akan masuk kepada materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu RAS blocker based treatment from newly diagnosed to high risk hipertensi pasien. Yang pertama saya mengundang pembicara kita. Yang pertama yaitu Dr. Rudi Supriyadi, MKes, SPPD konsultan ginjal hipertensi Vinasim, yang akan membahas tentang PNPK 2021 focusing single pill combination. Kita ketahui Dr. Rudi merupakan ketua PABDI cabang Jawa Barat ya. Sudah tidak ada yang tidak kenal beliau, terutama kalau di Jawa Barat ya Kang Rudi ya. Dan kemudian kita tahu Dr. Rudi adalah dosen atau staf di Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Mangga, Dr. Rudi, kalau mau orang Sunda mah mangga, atau waktunya 30 menit. Sebelum Dr. Rudi mulai, mungkin saya mengingatkan teman-teman sekalian, nanti di akhir akan ada diskusi ya, yang akan kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom Q&A. Baik, silakan Dr. Rudi, waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Eka, saudara saya dari daerah Jawa Barat juga nih Dr. Eka dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang serta salam sejahtera untuk kita semua. Saya mendapat tugas dari Dr. Eka khususnya dan dari PB PABDI umumnya untuk membawakan sebuah materi. Saya lupa satu lagi karena belum kelihatan di gambarnya adalah ada Dr. Charles ya dari Semarang SPPD KKP. Selamat siang juga Dr. Charles ya. Saya mohon izin share screen, yes. Sebentar, slide saya jadi hilang di gambarnya ini. Oke, dari mana jadi hilang ya? Oh, so Windows. Ini dia ketutup. Oke, baik. Apa gambar saya sudah mulai muncul PowerPoint-nya, Dr. Eka? Terlihat, Dr. Rudi, silakan tinggal di slideshow aja, Dok. Ya, terima kasih Dr. Eka. Ya. Balik lagi ke sini. Ya, oke. Saya akan mulai dari awal lagi ya. Jadi saya mendapat tugas dari Dr. Eka dan juga dari PB PABDI untuk membawakan sebuah materi mengenai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran pada tahun 2021 yang berfokus pada single pill combination
Dan hal ini sebetulnya seringkali kita ulang-ulang karena untuk menekankan betapa pentingnya penanganan hipertensi, ya, karena kita tahu bahwa hipertensi di Indonesia ini sudah 34% penduduk Indonesia di atas 18 tahun itu mengalami hipertensi, dan ini merupakan banyak sekali menyumbang ya berbagai penyakit, ya, baik jantung, ginjal, otak, dan mata, yang merupakan suatu hypertension mediated organ damage, ya. Kalau dulu mungkin dikenalnya TOD atau target organ damage, kalau sekarang hypertension mediated organ damage, ya. Beberapa penelitian seperti on target dan juga transcend itu sudah membuktikan keuntungan penurunan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik, ya. Dan ini data kita kebetulan juga kita semua berperan di sini, ya, para ahli ginjal hipertensi, ya, di Indonesian Renal Registry yang sudah masuk ke USRDS atau US Renal Data System. Setiap tahun mereka mengupload juga data kita karena data kita cukup besar, sampai 1000 unit HD masuk datanya. Dan ternyata kalau di luar negeri penyebab penyakit ginjal kronik itu adalah nomor satunya diabetes mellitus, di Indonesia ini suatu pengetahuan bahwa penyebab nomor satu atau terbanyak penyakit ginjal kronik adalah hipertensi sebanyak 39%. Dan yang kedua nefropati diabetika, ya, itu hanya 22%, diikuti dengan penyakit-penyakit lainnya, ya. Dan tahun 2018 juga dari risk kecerdasan yang terbaru 2018 yang kita tahu bahwa 34% penduduk Indonesia itu mengalami atau menderita hipertensi, itu ternyata kalau kita lihat memang kesadaran mereka untuk mengobati hipertensinya dengan rutin dan baik itu ternyata sangat rendah, ya. Dari sekian 8,8% yang hipertensi yang dilacak dari diagnosis dokter umum dan minum obat, ternyata yang rutin itu hanya 54% dan sisanya 46% itu tidak rutin, dan kebanyakan 60% merasa kalau nggak ada keluhan apa-apa sudah sehat, ya. Dan 30% tidak rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan, sisanya ada yang minum obat tradisional yang katanya bebas efek samping dan sebagainya, ya. Sangat cukup menyedihkan, gitu, ya, bagaimana kesadaran pasien-pasien hipertensi kita terhadap pengobatan yang rutin, apalagi kalau mencapai target pengobatan hipertensi, ya. Nah, ternyata, ya, kalau kita lihat, ya, kebanyakan pasien hipertensi itu membutuhkan 2 obat, bahkan 3 obat, ya. Yang 1 obat itu hanya sedikit, 30% ke bawah, tapi yang 2 obat itu 40%, ya, yang 3 obat juga sekitar 30%. Jadi pada intinya pasien hipertensi yang terdiagnosis benar-benar suatu hipertensi membutuhkan terapi pengobatan 2 obat atau lebih, gitu, ya, yang ternyata katanya akan 5 kali lebih baik, ya, pengobatan dengan 2 obat daripada menggandakan dosis dari 1 obat, ya. Misalkan amlodipin 5 mg jadi 10 mg itu 1/5 lebih rendah daripada menggabung amlodipin misalkan dengan ACE inhibitor, gitu, ya. Dan memang ini buktinya, ya, yang kita bicarakan tadi, ya, penggabungan 2 macam obat itu akan 5 kali lebih efektif daripada menaikkan dosis dari 1 macam obat. Ya, kalau dulu mungkin kita kenal ada start slow, go slow, gitu, ya, naik mulai dosis rendah naikin pelan-pelan, gitu. Tapi sekarang tidak, ternyata konsepnya adalah double drugs, ya, yang lebih baik 5 kali lipat daripada menaikkan dosis 1 obat. Dan pada populasi yang spesifik, ya, misalkan populasi obes dengan hipertensi, black dengan hipertensi, diabetes hipertensi, dislipidemia dengan hipertensi, ya, dan juga CAD dengan hipertensi, itu membutuhkan 2 obat atau lebih, ya. Yang essential hypertension itu 30%-nya membutuhkan 1 obat saja. Tetapi kalau sudah ada gabungan dengan
komorbid yang lain ya, atau dengan suatu ras tertentu yang khusus begitu ya, dan ternyata ini membutuhkan 2 obat atau lebih. Mereka tuh combination drugs atau juga dalam bentuk single pill combination itu perlu terus diingatkan kepada para terutama petugas kesehatan seperti kita, para dokter ya, untuk mengenal lebih baik mengenai combination drugs ataupun single pill combination. Semua guidelines ya, Amerika, Eropa ya, mau ACC, mau IEC dan sebagainya, itu mirip sebetulnya ya, hanya berbeda sedikit di definisi hipertensi dan juga goals yang harus dicapai oleh mereka ya. Nah, ini ada kesepakatan yang hampir mirip ya antara Amerika dan Eropa. Initial single pill combination therapy, single pill combination, bukan two drug combination gitu ya. Inpatient lebih dari 20/10 dari target goal itu harus sudah dimulai. Eropa ya itu menggambarkannya pasien-pasien yang lebih dari 140-90 mulai dengan initial single pill combination. Nah, kalau ISH ya lebih agak jinak-jinak dikit begitu ya, karena International Society Hypertension mereka mengakomodir beberapa negara yang belum punya single pill combination, maka boleh dual low dose combination therapy ACE atau ARB dan CCB ya, atau baru bisa single pill combination kalau sudah punya obatnya ya. Kalau ada American Diabetes Association juga menganjurkan kalau sudah ada diabetes begitu ya, initial single pill combination pada pasien yang lebih dari 160/100 ya. Terapinya apa sih single pill combination? Single pill combination kita sudah sebetulnya bosan ya, tapi saya tekankan lagi bahwa pilihannya ACE inhibitor atau ARB. Selalu disebutnya semuanya ACE dulu atau baru ARB plus CCB atau diuretik. Ya, step 2-nya juga sama, ACE inhibitor atau ARB. Kenapa kok dibilang ACE inhibitor duluan, bukan ARB duluan? Kan yang efek sampingnya lebih kecil kan ARB katanya. Nah, resistant hypertension, spironolactone, ya, beta blocker pada step-step bila dibutuhkan, gitu, ya. Dan lebih baik long acting drugs, ya. Jadi kalau ACE-nya juga bukan tipe seperti captopril yang harus dimakan 3x1, gitu ya. Dan ISH, ya, yang lebih jinak-jinak dikit juga sama, gitu ya. ISH juga memberikan guidelines-nya ACE dulu atau ARB. Ditekankan oleh ini DHP CCB, dihidropiridin CCB atau amlodipin ya. Step 1 2 tadi. Step 3 triple combination ya, DHP CCB atau ditambahnya thiazide like diuretic. Jadi ACE, DHP CCB ya, lalu thiazide like diuretic. Step 4 steroid ya. Semuanya sama nih. Pokoknya kalau diberikan combination terapi itu ternyata akan lebih baik menurunkan berbagai comorbid atau hypertension mediated organ damage atau dengan pasien-pasien yang sudah ada comorbidnya. Luar negeri sudah kita bicarakan, sekarang kita beranjak kepada dalam negeri. PNPK ini harus selalu kita pegang karena ini merupakan pedoman nasional pelayanan kedokteran. Ya, kita sudah bosan lihat gambar ini, ada yang putih, kuning, oranye dan merah membara gitu ya. Lalu ada yang hijau nantinya ya. Tetapi ini adalah Anda harus lihat, para dokter sekalian, Bapak dan Ibu harus melihat di Kemenkes tahun 2021 mengenai PNPK tata laksana hipertensi dewasa. Ya, ini yang mereka pegang sebagai dasar terapi dari pasien-pasien. Ya. Ini oke, ada sedikit mengenai pasien lanjut usia juga ya. Ada yang lebih dari 60-80, kalau frailty juga agak berbeda sedikit gitu ya. Nah, intervensi gaya hidup juga ya seperti biasa gitu ya. Namun ini yang menjadi pertimbangan ya. Ini kalau kita lihat nih di PNPK sendiri setelah disebutkan di sini ada terapi inisial kombinasi 2 obat. Kombinasi 2 obat.
tidak spesifik disebut special single pill combination, tetapi kombinasi dua obat, ACE atau ARB plus CCB atau diuretika. Pada hipertensi derajat 2, berarti seperti biasa kalau resisten ya, maka diberikan spironolakton. Jadi ini kelihatannya mengadop juga dari guidelines yang dari luar negeri gitu ya. Ini gambar Prisma ya, kalau boleh saya sebut ya, Prisma. Ini yang senang sekali ya, ada beberapa obat yang harus kita ingat ya, mulai dari ACE, ada CCB, di sini ada ARB ya, ada diuretik tiazid, ada beta blocker, ada obat anti hipertensi lainnya. Diuretik tiazid ya, bukan yang loop diuretik karena tidak berefek anti hipertensi. Dan yang satu lagi adalah penghambat ACE, itu dengan ARB tidak boleh digabung ya. Ingat itu, tidak ada beberapa termasuk murid kami juga ada yang lupa mungkin ya, tidak menghapus ACE-nya atau tidak menghapus ARB-nya, itu dua-duanya masih digabung, jadinya selalu diingatkan, jangan menggabung ACE dengan ARB ya. Ini sih, nah ini PNPK juga sudah menyebut ini sih pengobatan pada sebagian besar pasien dengan kombinasi dua obat bila memungkinkan dalam bentuk single pill combination ya. Nah kalau sudah ada tersedia, apalagi tersedia di e-katalog ya, mungkin single pill combination Anda akan lebih baik resepkan dibandingkan free dual drug combination. Nanti ada alasannya kenapa ya. Untuk kombinasi 3 obat antihipertensi, maka para dokter umum atau dokter yang lain tidak dianjurkan untuk mengobatinya, tapi dirujuk gitu ya. Biasanya diisi dengan penghambat RAS, CCB, diuretik, dan dianjurkan dalam bentuk single pill combination. Nah ini alasannya, kita lihat kenapa free dengan fixed combination kan sama aja ya, amlodipine di plus ACE inhibitor kita masukin kapsul dibandingkan dengan fixed combination yang udah jadi gitu ya. Tapi ternyata ya ini alasan pertama kenapa harus dual combination gitu ya. Ternyata untuk blood pressure controlnya itu lebih baik ya 17%. ACE, CCB plus monoterapi lebih baik 27, hazard rasionya 27%. Dan patient dengan hipertensi grade 2 dan 3 itu lebih baik 28%. Jadi alasan pertama double drugs itu lebih combination. Nah, ya, dan ternyata kalau dibandingkan penelitian antara free combination dengan single pill combination, ternyata lebih baik 28% dalam waktu mencapai target goals-nya, ya. Lebih baik katanya 28% ya. Dan ternyata single pill combination juga ternyata memperbaiki ya pasien-pasien yang hipertensi yang tidak adekuat dalam pengobatannya ya. Ya, ini banyak sekali ya, good tolerability, 24-hour BP control leading to better compliance, dan CV risk reduction-nya ternyata lebih baik lagi. Itu nanti mungkin Dr. Charles akan membicarakan mengenai masalah CV risk reduction dengan obat-obatan yang lebih khusus begitu ya. Dan ternyata ya SVC itu ada alasannya mengapa lebih baik dari free drugs combination ya. 1, 2, 3, 4 yang mungkin mirip ya, tapi nomor 5-nya improve adherence, itu yang paling penting. Orang tinggal minum 1 tablet ya dibandingkan 2 tablet di waktu yang berbeda lagi ya. Dan ini merupakan suatu ternyata sepertinya mudah, tetapi untuk pasien merupakan suatu hal yang sangat penting. Dibuat jadi 1 pil itu memudahkan mereka dalam melakukan mengobati dirinya sendiri ya, agar target goal hipertensinya tercapai gitu ya. Dan ini penelitian-penelitian ya yang melihat ya tumor effective CP protection single pill combination-nya jelas karena hipertensi lebih terkontrol, maka hypertension mediated organ target image dan juga CV risk reduction-nya tentu akan lebih terkontrol gitu ya. Dan ini juga penelitian berikutnya yang menggambarkan bagaimana kombinasi 2 obat apalagi dalam bentuk single pill combination itu akan lebih baik hasilnya daripada
dual drug ataupun apalagi dengan monoterapi ya. Dan hal ini sudah dilaporkan di berbagai penelitian sebetulnya mengenai hal ini ya. Compared with multi-pill ya, itu ternyata lebih baik gitu ya dalam CV reda sivilisnya gitu ya. Dan hal ini tentu menyenangkan buat pasien dan juga menyenangkan buat para dokter, apalagi negara ya, karena negara jadi mengurangi beban ya, eh, pembiayaan akibat hipertensi ini ya. Dan ini beberapa autor ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi hasilnya memang menggambarkan hal yang baik begitu. Dan hal inilah yang mendukung mengapa treatment dengan SPC itu ya merupakan satu emerging best practice gitu ya. Bukan hanya dulu kita sering dengar ada emerging disease ya seperti HIV dan lain sebagainya ya, tapi sekarang SPC itu emerging best practice. Jadi suatu hal yang sebetulnya remeh kecil tapi ternyata menggabungkan obat dalam single pill itu memberikan efek yang luar biasa signifikan. Sekarang bagaimana pilihannya? Kenapa kok dibilang ACE duluan bukan ARB yang lebih dahulu begitu ya? ACE inhibitor lebih dahulu, ARB kok kalau tidak bisa ACE inhibitor, misalkan pasiennya batuk-batuk yang hebat, alergi dan sebagainya ya. Ternyata ini alasannya ya. Ini suatu slide yang sering digambarkan ya. Intinya adalah ACE inhibitor itu memiliki efek ya perlindungan terhadap cardiovascular disease jauh lebih baik karena akan meningkatkan NO, meningkatkan prostaglandin, meningkatkan EDHF dan juga meningkatkan T2 plus minogen aktivator ya. Ini akibat adanya bradykinin dan juga yang menempel pada BK reseptor sehingga terjadi endothelial protection, pembuluh darahnya dilindungi. Lain lagi dengan ARB. ARB akan memblok AT1 yang ternyata malah mengurangi NO, menstimulasi growth factor dan NMP ya, dan juga ekspresi COX-2 dan TNF-alpha, IGSPI1 dan AT2 reseptor spesifiknya vascular remodelingnya itu ternyata tidak terlalu baik begitu ya, sehingga terjadilah dendritic dysfunction. Dan karena ini diblok, maka angiotensin itu kan akan angiotensin 2 banyak beredar ya di dalam darah gitu ya, dan itu yang salah satu yang menyebabkan efek-efeknya tidak terlalu baik dibandingkan ACE inhibitor ya. Dan ini meta analisisnya sudah jelas bahwa ACE inhibitor yang merupakan suatu active drugs bukan yang pro drugs gitu ya, dibandingkan dengan ARB ternyata lebih baik ACE inhibitor ya. Dan juga ACE inhibitor dan ARB memiliki impact yang berbeda, pengaruh yang berbeda terhadap prevention atau pencegahan cardiovascular disease. Dan ACE inhibitor memiliki proteksi kardiak yang lebih baik ya dibandingkan dengan ARB. Ya tadi penjelasannya ya dalam slide sebelumnya ya. Dan beberapa data ya, chronic treatment dengan ARB itu akan meningkatkan plasma angiotensin 2 karena nggak bisa masuk ke AT1 gitu loh ya, dan berpartisipasi dengan terjadinya aterosklerosis yang terhubung dengan dua faktor kunci yaitu inflamasi dan juga fibrosis gitu ya. Dan ini yang membuat para sekarang klinisi lebih menyukai ACE inhibitor dibandingkan dengan ARB ya. Ya kalau kita lihat ya, ACE inhibitor itu bisa menurunkan berbagai risiko kematian, CV death ya, dan juga stroke dan MI, sedangkan ARB ternyata tidak, itu hanya mengurangi stroke benar ya. Dan SPC dual terapi merupakan suatu single treatment ya. Sekarang ada contoh salah satunya yang sudah beredar di Indonesia itu gabungan perindropil dengan amlodipin. Ada banyak yang sekarang sudah beredar, tapi ini merupakan founder yang pertama kali lah meluncurkan SPC ACE inhibitor dengan amlodipin, yaitu perindropil dengan amlodipin. Yang ternyata penggabungan ini akan menurunkan blood pressure secara cepat ya dalam waktu kira-kira 2 minggu ya. Dan juga kalau kita lihat ya, perindropril dengan amlodipin menurunkan tekanan darah ya dibandingkan dengan
valsartan amlodipin gitu, lebih bagus, systolic blood pressure-nya turun sampai 63 ya, sedangkan valsartan amlodipin minus 40 ya. Dan ini merupakan bukti bahwa perindropil yang amlodipin kan long acting ya, 24 jam dibandingkan dengan ramipril, enalapril 1x1, tapi ternyata actingnya itu tidak sepanjang perindropil, apalagi dengan ARB ya. Oke, dan ini kematian juga beberapa penelitian ya, perindropil amlodipin mengurangi risiko cardiovascular events dan juga mortalitas, dan akan menurunkan total mortality reduction sebesar 46%. Ya, ini ada lagi satu lagi single pill combination di Indonesia yang pertama ya, dan satu-satunya menggabungkan 3 obat, perindropil, amlodipin, dan diuretika ya, indapamid ya. Kalau kita perindropil sudah banyak dibicarakan, amlodipin juga sudah banyak dibicarakan. Amlodipin merupakan direct vasodilator, perindropil juga merupakan satu ACE inhibitor yang kuat ya. Sekarang kita bicara mengenai sedikit indapamid, menginhibisi reabsorpsi dari sodium di cortical segmen di nefron ya. Tidak seperti diuretika yang lain, indapamid memiliki efek metabolik yang netral. Ya, kalau kita lihat yang lain bisa meningkatkan kadar gula ataupun lipid gitu ya. Ada juga yang meningkatkan asam urat gitu ya. Dan ini yang jadi paling aman dan paling baik. Triple single pill combination dari perindropil, indapamid, dan amlodipin secara efisien menurunkan tekanan darah. Triple ini ya, ACE, CCB, dan juga diuretika. Ya, ini kalau kita lihat dalam waktu 3 bulan, 80% pasien sudah tercapai BP-nya di bawah 140-90 gitu ya. Dalam 6 bulan ya, kalau kita lihat ya, tekanan darahnya dari baseline ya itu sudah menurun sampai 128, dan juga diastolic blood pressure-nya 78 ya. Oke, dan kekuatan 3 obat ini juga terbukti ya dapat menurunkan tekanan darah dengan sangat-sangat baik, sehingga goals atau target tekanan darah pada pasien-pasien akan lebih cepat tercapai, dan juga perlindungan terhadap organ-organ menjadi lebih baik ya. Dan kalau kita lihat ya, dan ini ACE amlodipin, ACE hidroklorotiazid, ARB amlodipin, dan juga ARB dengan hidroklorotiazid, kalau kita lihat ya penurunannya berdasarkan guidelines dari ESC dan ESA ya. Dan ini setelah pemberian ACE hidroklorotiazid dan setelah ARB hidroklorotiazid ya, perindropil, indapamid dengan amlodipin ternyata memberikan BP kontrol yang lebih baik ya pada pasien-pasien yang sebelumnya tidak terkontrol ya. Setelah pemberian ACE hidroklorotiazid dan ARB hidroklorotiazid diganti dengan 3 obat ini ya, itu ternyata 81%-nya menjadi terkontrol, dan 91% lebih terkontrol pada golongan ARB dan hidroklorotiazid, dan kematian juga diturunkan ya sekitar 28%, dan juga tentu perlindungan terhadap cardiovascular event atau CVE-nya juga jauh lebih baik ya. Dan pasien yang menerima 3 obat itu memperlihatkan perlindungan kardiovaskuler yang lebih baik lagi ya. Karena dengan pemberian 1 obat yang menurunkan extracellular volume dan juga menurunkan natrium, itu memberikan efek proteksi yang lebih tinggi pada pasien-pasien kita. Dan sebagai akhir dari pembicaraan saya di siang hari ini ya, saya buat ringkasan sedikit ya, bahwa kombinasi dari intervensi antihipertensi, obat-obat antihipertensi itu diperlukan sebagai inisial terapi ya, sesuai dengan beberapa guidelines, di mana kalau lebih dari 20/10 di Amerika dan juga lebih dari 40/90 di Eropa, itu mereka
langsung menganjurkan ACE inhibitor atau ARB dengan CCB atau diuretika, ya. Sehingga dibuatlah anjuran juga berdasarkan rekomendasi ya berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa single pill combination itu lebih baik daripada free drugs combination hasilnya, ya. Yang ada beberapa alasan, tapi ternyata alasan yang terpenting ya yang kuat itu adalah adanya adherence atau compliance yang lebih baik pada pasien-pasien kita, ya. Selain 2 obat, ada sekarang gabungan dari 3 obat, ACE inhibitor, CCB, DHP atau dihydropyridine CCB dengan thiazide like diuretika, ya. Dan tentu ACE inhibitor ya itu berbeda dengan ARB dalam perlindungan CV, di mana ACE inhibitor lebih baik dalam memberikan perlindungan kardiovaskulernya, ya. Salah satu single pill dan single pill combination yang berisi 2 obat dan juga 3 obat itu sudah tersedia di kita di Indonesia, yang isinya perindropil amlodipin dan juga perindropil indapamid dan amlodipin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu, pahala, dan barokah bagi kita yang mendengar dan juga mengamalkannya bagi pasien-pasien kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rudi atas materinya yang luar biasa, memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana tata laksana hipertensi, ya, dan tentu dengan berdasarkan guidelines baik dari luar maupun guidelines nasional ya Dr. Rudi, ya. Dan tadi Dr. Rudi menyebutkan tentang penggunaan kombinasi ACE inhibitor dengan amlodipin ya CCB, dan ternyata ada tambah lagi ya kombinasi dengan indapamid ya. Ya. Ya, makanya luar biasa. Jadi yang selama ini obatnya pasien-pasien kita terutama pasien-pasien geriatri itu sampai 11-12 obat gitu ya. Ini udah diringkes menjadi 3 obat gitu ya Dok ya, dan tentu pasti compliance-nya lebih baik ya. Nah, sekarang materi berikutnya akan dibawakan oleh Dr. Charles Limantoro. Nah, ini menarik sekali nih, Dr. Charles Limantoro akan membawakan tentang kombinasi lain lagi, yaitu rational use of SVC of beta blocker and ACE inhibitor. Nah, jadi ini gabung antara beta blocker dengan ACE inhibitor. Why, when, and whom. Dr. Charles kita ketahui merupakan staf pengajar di Semarang ya Dok ya, Universitas Diponegoro, Rumah Sakit Karyadi Semarang. Beliau adalah konsultan kardiovaskuler dan juga intervensi kardiologi. Silakan Dr. Charles untuk membawakan materinya, dan saya sekali lagi mengingatkan kepada para peserta untuk kalau ada pertanyaan ditulis di kolom Q&A dan kita nanti akan diskusikan setelah pemaparan materi Dr. Charles. Silakan Dr. Charles. Baik, terima kasih Dr. Eka sebagai moderator. Selamat siang para guru besar, senior, dan teman-teman sejawat sekalian. Saya mulai share screen. Baik. Baik, apakah sudah terlihat? Terlihat Dok, tinggal di slideshow aja. Ya, terima kasih. Oke, kita bertemu lagi di acara PubD Webinar Series, dan siang ini saya akan membawakan topik berjudul Rational Use of Single Pill Combination of Beta Blocker and ACE Inhibitor untuk mengurangi cardiovascular disease. Why, when, and whom. Ya. Jadi kita lihat bahwa penyakit kardiovaskular ini masih merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Dok, belum slideshow, Dok. Maaf. Oh, belum ya? Sorry. Di layar saya masih dalam bentuk belum slideshow. Saya sudah ya. Masalah sih, mungkin dokter off-kan dulu, habis itu slideshow dulu, baru share screen Dok.
Di tempat saya kok udah share screen ya? Apa internetnya di tempat Dokter Eka yang belum? Oke. Dokter dokter dari AHA gimana sudah? Dari AHA juga Dari AHA gimana? belum, Dok. Mungkin bisa diulang lagi, Dok. Belum. Saya ulang lagi ya. Jadi stop dulu. Kemudian saya share screen ulang. Oke. Sini kan. Ya, sudah Sudah? selesai. Ya, silakan dok dilanjutkan. Ya, baik, saya ulangi lagi. Jadi ada multifaktor untuk terjadinya penyakit kardiovaskular, di mana salah satunya adalah hipertensi. Saya maju ke slide berikut. Oke, jadi jantung merupakan salah satu organ target atau yang istilah sekarang itu hypertension mediated organ damage ya, dari penyakit hipertensi ini. Jadi penyakit hipertensi perubahannya ke jantung itu ternyata tidak hanya di ventrikel kiri, tapi juga di atrium kiri dan termasuk juga di arteri koronernya. Ini kita lihat bahwa perkembangan dari hipertensi, maka lama-lama yang kita tahu adalah lewat jalur 1 dia terjadi LVH konsentrik. Ya, LV-nya menebal dengan LV ruangannya itu sempit, kecil. Tetapi bisa juga dari hipertensi terjadi infak miokard maupun tanpa infak miokard, pasiennya berkembang menjadi LVH eksentrik. Jadi LV-nya membesar dengan EF-nya yang rendah. Nah, pasien-pasien begini tentunya dia jatuh ke dalam simptomatik heart failure dengan EF yang rendah. Demikian juga yang LVH konsentrik ternyata juga bisa jatuh ke dalam simptomatik heart failure dengan EF yang normal atau preserve lewat jalur 6 ini. Dan LVH konsentrik sendiri lewat jalur 4, jalur 5, dia bisa transisi menjadi yang akhirnya gagal jantung yang low EF juga. Jadi di sini kita lihat bahwa hypertension mediated organ damage pada jantung itu bisa terjadi LVH, heart failure baik yang preserve atau mildly reduced maupun reduced, bisa jadi kerusakan-kerusakan di arteri koroner, gangguan-gangguan irama seperti atrial fibrilasi dan prematur ventricle contraction atau fast ya, dan akhirnya jadi sudden cardiac death. Oleh karena itu penting sekali kita menjaga tekanan darah dan kepatuhan berobat, ya, treatment adherence untuk memperbaiki survival dari pasien-pasien kita. Nah, tantangan pada pasien-pasien hipertensi dan pasien dengan ischemic heart disease atau coronary artery disease adalah salah satunya ada treatment adherence study. Di sini kita lihat bahwa pada satu penelitian dari Choudhury dan kawan-kawan, MI free trial pada pasien-pasien yang discharge dari hospital setelah infak miokard, ketidakpatuhan minum beta blocker maupun RAS blocker akan mengakibatkan peningkatan kumulatif incidence dari major vascular event dan revaskularisasi. Pada penelitian EuroAspire, ternyata 6 dari 10 pasien-pasien CAD masih tidak mencapai target tekanan darah, di mana ketidakpatuhan minum obat beta blocker dan ACE inhibitor di situ juga akan meningkatkan risiko untuk terjadinya adverse outcome. Mengapa beta blocker dan ACE inhibitor jadi kunci pada presentasi saya? Kita lihat bahwa sepanjang cardiovascular disease continuum, ya, itu ternyata ada dua sistem neurohumoral yang berperan, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin-aldosteron. Itu keduanya sangat terlibat dalam progres dari penyakit-penyakit kardiovaskular. Kedua sistem ini bahkan saling berinteraksi positif, di mana aktivasi simpatis
akan mengakibatkan peningkatan sekresi renin dan berakibat pada aktivasi sistem RAS. Demikian juga sebaliknya, aktivasi sistem RAS justru juga akan meningkatkan overaktivitas simpatis dengan peningkatan pelepasan noradrenalin. Nah, sekarang kita lihat kenapa kita pilih bisoprolol. Dari penelitian-penelitian awal, dulu banyak yang kurang baik tentang beta blocker hasilnya, evidence base-nya, karena pada saat itu digunakan beta blocker yang generasi pertama, atenolol, yang masa kerjanya singkat, hanya 6 jam. Sementara bisoprolol ini termasuk generasi ketiga beta blocker, di mana dia efeknya jangka panjang. Dari berbagai penelitian kita bisa melihat ada keuntungan survival dari bisoprolol dibandingkan dengan beta blocker yang lain. Oleh karena itu, dari ESH-ESC mengatakan bahwa bisoprolol would be a preferable antihypertensive beta blocker. Ya. Kemudian dari studi kreatif, di sini juga terlihat bahwa penurunan heart rate dengan bisoprolol juga akan mengurangi insidensi dari komposit cardiac event. Ya, jadi pada pasien hipertensi yang heart rate-nya masih tinggi, itu mereka-mereka itu memiliki aktivitas simpatis yang tinggi, sehingga dengan pemberian beta blocker juga meningkatkan survival. Demikian juga pada Bisomed study, efek bisoprolol, ya, ini juga bisoprolol di sini itu ternyata juga dibandingkan dengan betaxolol, metoprolol, atenolol, carvedilol, dan propanolol, dia sangat kardioselektif dan memiliki efek metabolik yang netral. Kenapa ACE inhibitor kita pilih untuk gabungannya pada presentasi ini? Ini slide-nya hampir sama, mirip dengan Dr. Rudi tadi. Kita lihat bahwa pada penelitian ini terkenal pada saat itu ada ARB paradoks. Jadi ada meta-analisis paralel ARB dibandingkan dengan comparator serta ACE inhibitor dibandingkan dengan comparator. Kita lihat justru pada ARB ada peningkatan risiko untuk terjadinya infark miokard dan cardiovascular death, di mana hal itu tidak tampak pada ACE inhibitor. Ya. Nah, ini data yang terbaru di 2022, ya. Di sini juga lebih meyakinkan lagi, lebih mengkonfirmasi lagi bahwa pemberian ACE inhibitor memang lebih terpilih dibandingkan ARB, karena tadi Dr. Rudi juga sudah sampaikan bahwa dalam jangka panjang pemberian ARB ternyata justru meningkatkan konsentrasi angiotensin 2 secara signifikan, sehingga justru ikut berperan pada kejadian berkembangnya aterosklerosis melalui proses inflamasi dan fibrosis yang terjadi. Sekarang dari ACE inhibitor yang ada, kenapa pada kombinasi ini kita pilih perindopril? Ya. Jadi perindopril ternyata memiliki bradikinin angiotensin selectivity ratio yang paling tinggi dibandingkan dengan ramipril, quinalapril, trandolapril, dan enalapril. Jadi kita lihat tadi dari slide Dr. Rudi juga sudah disampaikan bahwa ACE inhibitor selain menghambat angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, ternyata juga menghambat penghancuran bradikinin. Padahal kita tahu bradikinin tadi di slide Dr. Rudi sudah disampaikan banyak efek positifnya, sehingga dengan tisu ACE yang kuat dari perindopril, maka bradikininnya juga memiliki efek yang menguntungkan. Nah, ini adalah true to peak ratio dari perindopril dibandingkan dengan lisinopril, enalapril, captopril, quinapril. Kita lihat TP ratio dari perindopril adalah 75 sampai 100%. Jadi merupakan obat jangka panjang yang bisa diberikan 1 hari 1 kali. Ya. Kemudian ini tadi sudah disampaikan Dr. Rudi, PNPK-nya. Jadi saat ini hampir sebagian besar pasien-pasien hipertensi dianjurkan untuk pemberian
single pill combination sebagai awal, kecuali pada pasien-pasien hipertensi derajat 1 yang risiko rendah, atau pasien usia lanjut, atau pasien-pasien yang rapuh, ya, yang frailty, yang sangat tua itu. Nah, ini kita lihat dari real world evidence-nya bahwa tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi single pill combination juga memperbaiki proteksi kardiovaskular secara early maupun long term. Ya. Karena dengan single pill combination tentunya kita bisa menghambat dua jalur tadi, baik simpatis maupun dari sistem renin-angiotensinnya, kemudian pasti kita akan dapatkan efek penurunan tekanan darah yang lebih baik, kepatuhan berobat yang lebih baik, dan efek sampingnya juga akan lebih sedikit daripada kita satu obat kita naikkan dosisnya sampai berlebihan. Tentunya efek sampingnya akan muncul dan pasiennya jadi tidak patuh minum obat. Ini kita lihat data penelitian yang lain dari Brooks yang menunjukkan bahwa kombinasi ACE dan beta blocker pada pasien-pasien high risk ini terbukti menurunkan insiden kumulatif dari CV mortality, non-fatal infark miokard maupun stroke dibandingkan hanya salah satu saja. Ini dari penelitian Eropa, beta blocker. Kita lihat efeknya pada pasien-pasien CAD dengan hipertensi, baik pada primary endpoint, cardiovascular death, non-fatal MI, resuscitated cardiac arrest maupun myocard infarct, fatal non-fatal, mengurangi relative risk reduction sebesar 24% dan 28% dengan P yang signifikan. Ini kita lihat efek single pill combination bisoprolol dan perindopril pada systolic blood pressure, diastolic blood pressure maupun pada heart rate, ya. Itu 86,7% pasien tercapai dalam 3 bulan target blood pressure-nya. Demikian juga pada style result, kita tahu beta blocker juga kita gunakan pada pasien-pasien dengan angina, iskemik, infark miokard, ya. Ada perbaikan dari simptom angina dan penurunan penggunaan dari short acting nitrat pada pemberian kombinasi perindopril dengan bisoprolol ini. Dan pada pasien-pasien hipertensi dan CAD, studi Prestol ini juga menunjukkan hal yang sama, penurunan signifikan dari blood pressure dan heart rate, ya, memperbaiki kepatuhan pada 67% pasien dalam 4 minggu, pengurangan episode angina dan mengurangi kebutuhan short acting nitrat. Sekarang siapa saja yang bisa mendapat kombinasi dari perindopril dan beta blocker ini? Jadi kalau kita lihat tadi, kita harus mencegah cardiovascular disease mulai dari awal, ya. Jadi pada pasien-pasien hipertensi dengan heart rate yang tinggi, maka di situ tadi pada pasien yang overactivity simpatis kita bisa gunakan obat kombinasi ini. Apalagi kalau pasiennya sudah ada masalah koroner, ya. Jangan lupa tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa hipertensi itu ternyata tidak hanya bikin jantungnya membesar atau membengkak, jadi hipertrofi, tapi dia juga merusak koroner, di mana pasien-pasien koroner kronik itu seringkali kronik coronary syndrome, jadi tidak ada keluhan nyeri dada yang khas dan sebagainya. Tapi dari apabila ditelusur lebih lanjut, meskipun EKG-nya normal kadang-kadang, ya, tapi sebetulnya pasien itu sudah ada ke arah koronernya. Nah, pada pasien-pasien koroner, beta blocker tentu sangat bermanfaat untuk kasus-kasus angina maupun apalagi kalau sudah infark seperti yang di selanjutnya ini. Ya. Demikian juga untuk gangguan-gangguan irama seperti AF. Nah, apalagi kalau pasiennya sudah gagal jantung, kita tahu beta blocker harus diberikan pada pasien gagal jantung yang reduce EF, ya. Salah satu pilar. Demikian juga ACE inhibitor merupakan salah satu pilar utama heart failure dengan reduce EF. Ya.
baik untuk perbaikan klinis maupun prognosis jangka panjang, mengurangi survival, untuk remodeling dan sebagainya di sini sangat berperan. Oleh karena itu, kita beruntung sekali ada obat kombinasi ACE inhibitor dengan beta blocker. Dalam hal ini ACE inhibitornya juga ACE inhibitor yang bagus, yaitu perindopril, dan beta blockernya juga bisoprolol yang sudah terbukti menurunkan morbiditas pada pasien-pasien gagal jantung, ya, sehingga kedua obat ini bisa kita gunakan pada pasien-pasien CAD dengan hipertensi, ya, karena perindopril memiliki kelebihan efek bradikinin-nya yang kuat dan tisu ACE-nya juga penghambatannya juga kuat. Dan kedua obat ini adalah long acting semua, sehingga mampu mencegah morning surge, kenaikan tekanan darah di pagi hari yang merupakan waktu tersering untuk kejadian-kejadian kardiovaskular. Ini slide terakhir saya sebagai konklusi bahwa masih banyak pasien-pasien hipertensi memiliki CAD dan sebaliknya. Pasien-pasien CAD juga ternyata masih banyak yang tensi atau tekanan darahnya belum mencapai target. Sehingga pada pasien-pasien hipertensi dengan kardiovaskular komorbiditis, terutama pada pasien CAD, kita perlu mengurangi morbiditas dan mortalitas, tidak semata-mata hanya tensi saja, karena kalau hanya tensi saja, ACE inhibitor maupun ARB mungkin sama-sama bisa menurunkan tekanan darah mirip, ya, tetapi evidence base-nya menunjukkan bahwa ACE inhibitor jauh lebih terpilih daripada ARB. Di sini kita lihat karena ACE inhibitor memiliki efek menguntungkan pada sisi bradikinin-nya. Kemudian bisoprololnya ini berguna karena merupakan beta blocker yang kardioselektif dan pemberian 1 hari sekali jangka panjang, beda dengan atenolol generasi pertama yang kerja singkat dan banyak side effect ke metabolik. Oleh karena itu, treatment dengan single pill combination ACE inhibitor beta blocker diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan berobat, bisa mencapai target terapi dan memperbaiki outcome. Ya. Bisoprolol dan perindopril kombinasi single pill ini berguna pada pasien-pasien dengan CAD, terutama yang ada coexisting hypertension, memberikan kontrol 24 jam dan proteksi terhadap kardiovaskular kontinum. Demikian, terima kasih. Itu presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Dr. Charles atas materinya yang luar biasa. Jadi kita pada kesempatan pagi ini mendapatkan wawasan yang luar biasa nih dari para narasumber kita, dari Dr. Rudy dan dari Dr. Charles Limantoro yang memberikan wawasan tentang bagaimana tata laksana hipertensi, terutama kita fokus kepada single pill combination. Tadi ada single pill combination menggunakan ACE inhibitor, dalam hal ini perindopril dengan amlodipin dan apa lagi namanya? Apa namanya? Pamit, sorry. Pamit, dan kemudian Dr. Charles single pill combination menggunakan perindopril dengan beta blocker dengan berbagai keunggulan dan tentu spesifik untuk kasus-kasus yang ada di kita. Nah, ini udah banyak pertanyaan nih Dr. Rudy, Dr. Charles ya, luar biasa nih. Pertama ada apa kasus nih Dr. Rudy nih. Kita langsung saja kita masuk kepada diskusi ya Dr. Rudy ya. Dari Dr. Dewa Kinanti. Nah, nanti mungkin nih dua-duanya bisa menjawab nih Dr. Dewa dari Dewa Kinanti, pertanyaannya ke Dr. Rudy dan Dr. Charles nih sepertinya. Saya bacakan saja Dr. Rudy, Dr. Charles ya. Terdapat pasien laki-laki 21 tahun dengan hipertensi stage 2 di range 190/120 dengan hipertensi resisten dan hipertensi sekunder sejak 2017 sampai dengan sekarang.
sudah dilaksanakan arteriografi ginjal, USG Doppler karotis, dan USG abdomen. Tetapi semua hasil normal, tidak ada stenosis arteri renalis. Sekiranya tes apa ya dokter-dokter di sini direkomendasikan ke saya. Kemudian untuk obat yang diberikan sudah 3 kombinasi, yaitu beta blocker, dalam hal ini bisoprolol 5 mg, ACE inhibitor, dalam hal ini imadapril 10 mg, dan kalsium channel blocker, dalam hal ini amlodipine 10 mg. Mohon rekomendasi obat yang paling optimal untuk pasien. 21 tahun dok. Sudah dicari apakah ini sekunder atau tidak, ternyata arteriografi ginjal bagus, USG Doppler bagus, USG abdomen bagus, tidak ada stenosis arteri renalis, jadi sepertinya primer, atau ada hal lain yang mungkin bisa menjadi penyebab dan bagaimana tata laksananya. Baik, saya minta ini dua-duanya nih harus menjawab nih. Silakan Dokter Rudi dulu mungkin. Ya, terima kasih Dokter Eka, dan ini pertanyaannya bagus sekali ya. Dari Dokter Kinanti ya tadi ya. Oke. Kinanti itu suatu nama lagu ya dok ya, di daerah Jawa Barat itu Kinanti itu ya. Karena dekat tetangga saya itu ada jalan Kinanti ya. Oke, jadi untuk laki-laki 21 tahun ada hipertensi yang sudah tinggi ya, udah stage 3 tuh kelihatannya ya. Dan dokternya sudah mencari ke arah hipertensi sekunder, karena kemungkinan hipertensi primer pada laki-laki usia muda seperti ini agak-agak kurangnya tidak memungkinkan ya. Cuma yang hipertensi sekunder itu kan macam-macam harus kita cari. Tadi arteri arteri renalis stenosis sudah dicari, tidak ada. Mungkin USG abdomen itu mau mencari ke arah gangguan adrenal ataupun ke arah aorta abdominalis gitu ya, yang dicarinya ya. Apakah akurasi USG dengan itu cukup atau tidak juga harus dipikirkan ya. Namun juga ada beberapa hal yang harus kita pikirkan oleh hipertensi sekunder itu, salah satunya adalah hormonal. Hormonal mungkin belum dicari itu ke arah tiroid ya, ke arah piokromositoma gitu ya, yang tadi udah diupayakan ke arah USG adrenal ya, tapi kelihatannya kurang. Kalau CT scan mungkin akan lebih baik ya. Lalu lagi ada gangguan, misalkan gangguan autoimun ya, yang menyebabkan pasiennya menjadi hipertensi yang tidak terkontrol seperti itu ya. Lalu juga mungkin juga ada faktor lain dari hormonal lain yang bisa berperan menyebabkan hipertensi. Tapi jangan lupakan, ini laki-laki 21 tahun. Ada juga penyebab hipertensi yang eksternal. Misalkan dia peminum alkohol berat ya. Satu lagi yang paling sering adalah kanabis atau ganja ya. Saya selalu tanya, dok saya hipertensi segala macam ya, kalau laki-laki usia muda, kamu suka main ke klub nggak? Suka dok, suka minum itu ya, pakai ganja biar happy begitu ya, atau ekstasi ya. Nanti jawabannya banyak yang iya begitu ya. Kalau dia datang dan ternyata pengobatan cukup hentikan obat-obat seperti itu, dan juga cukup hentikan narkobanya gitu ya. Dan masih cukup banyak Dokter Kinanti yang bisa kita kerjakan untuk pasien seperti ini, dan memang tidak pada tempatnya kalau dicari di PPK 1 atau bahkan PPK 2, mungkin diperlukan untuk rujuk ke PPK 3 Dokter Kinanti. Jadi saya nggak tahu kotaannya di mana, tapi dirujuk saja ke PPK 3 ya. Kalau di Semarang ada Dokter Charles, di Jakarta ada Dokter Eka, itu bisa ya. Mungkin tambahan dari saya demikian Dokter Eka, terima kasih. Baik Dokter Rudi, kalau di Bandung ada Dokter Rudi tentu. Baik Dokter Charles, ada penambahan dok nih kasus yang menarik ya, jarang tetapi kalau kita ketemu kita suka dibikin pusing 7 keliling nih untuk bagaimana tata laksananya, terutama penyebabnya, karena kalau hipertensi sekunder begini kan harus dicari penyebabnya. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Eka. Saya kira mungkin ini bagiannya Dokter Rudi yang lebih kompeten ini menangani hipertensi. Ya. Tapi seperti kita lihat tadi kan dari banyak obat anti hipertensi, mungkin masih ada yang bisa kita tambahkan seperti diuretik, barangkali bisa ya Dokter Rudi ya. Diuretik atau obat-obat yang dari sentral mungkin, tapi yang lebih penting tadi setuju dengan usul Dokter Rudi untuk evaluasi lebih lanjut lagi. Mungkin dengan USG kurang ya, bisa dicari ada masalah nggak di suprarenal dan sebagainya.
Mungkin itu tambahan dari saya, Dokter Eka. Ya, baik, baik. Ya, ini masih banyak peluang apa bukan peluang ya, masih banyak hal yang perlu kita eksplorasi ya dok ya, Dokter Rudi ya, Dokter Charles. Jadi mungkin Dokter Kinanti rujuk aja ke mungkin ke rumah sakit tipe 3, apa A ya, tergantung kotanya di mana untuk kita coba eksplorasi ya. Mungkin dari sisi jantungnya juga bisa dilakukan eko dulu kali ya, siapa tahu ada masalah dengan ekonya gitu ya, dan kondisi yang lain yang bisa menyebabkan hal ini. Tapi menarik juga tadi disampaikan Dokter Rudi tuh terkait dengan penggunaan apa ganja dan ekstasi ya dan obat apa minuman alkohol ya mungkin perlu ditanyakan juga jangan-jangan memang itu penyebabnya. Baik. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya yaitu dari Anggi Nugroho. Kayaknya ke Dokter Rudi nih karena terkait dengan amlodipin dan ramipril ya. Jadi kalau di daerah nih saya mau diwakili oleh Belitung apa dari Belitung Dokter Anggi untuk masih dual pil ini masih susah tapi biasanya single yang dipisah di satu-satu gitu ya menggunakan amlodipin dan ramipril misalnya. Paling baik diminum berbarengan atau beda waktu dok katanya. Gimana Dokter Rudi? Ya, terima kasih Dokter Eka dan juga terima kasih Dokter Anggi ya dari Belitung. Waduh, saya belum pernah ke Belitung tuh dok, lihat yang apa Laskar Pelangi itu ya. Pas mau pergi, pandemi, jadi aja nggak jadi ya. Oke, jadi begini Dokter Anggi ya. Kalau Anda memang belum ada single pill combination, ya nggak usah dipaksakan. Jangan pasiennya disuruh beli gitu ya, mahal lagi. Daripada nggak diobatin, kita lebih baik obatin pasiennya. Ada 2 obat berbeda atau free drugs combination juga nggak masalah. Ya. Pada intinya, kalau kita sudah memilih obat yang long acting, ya harapannya sih memang 24 jam. Tapi kalau kita lihat tadi, ramipril agak kurang ya dari 24 jam gitu ya. Kalau amlodipin, dia 24 jam. Ya, amlodipin punya kelebihan kalau dia itu lebih bagus dalam mencegah variabilitas tekanan darah. Ya, oleh karena itu biasanya saya anjurkan di malam hari untuk mencegah stroke di pagi hari karena adanya apa namanya dippers and non dippers gitu ya antara trough and peak. Jadi perbedaan antara tekanan darah yang sistolik maupun diastoliknya terlalu lebar gitu ya. Biasanya saya berikan di malam hari, tapi bukan patokan gitu, nggak ada yang bilang harus di malam hari, enggak ya, tapi berdasarkan strategi pengobatan saja bahwa dia untuk ini variabilitas tekanan darahnya lebih baik amlodipin itu dibandingkan kan ramipril. Maka ramipril juga saya berikan biasanya di pagi hari ya, karena untuk coverage 24 jamnya, jadi nanti ramipril habis amlodipin kerja gitu terus sampai pagi gitu ya. Kalau disatukan nanti ramiprilnya duluan habis gitu ya, amlodipinnya masih kerja. Sedangkan yang memiliki efek beyond perlindungan kardiovaskuler ya terhadap tekanan darahnya itu ACE inhibitornya, amlodipin tidak begitu. Jadi itu hanya strategi saja. Jadi mengapa alasannya banyak sekali dokter yang menganjurkan kenapa kok dikasihnya malam gitu ya. Itu jawabannya mungkin ya sementara. Mau disatukan pun dok, nanti compliance-nya jadi jelek, satuin aja, no problem gitu ya. Mau ACE inhibitor dengan amlodipin satuin di jam yang di waktu yang sama, dimasukin kapsul jadi satu single bukan pil jadinya single capsule combination jadinya SCC ya, disatuin dalam kapsul sehingga Anda bisa berikan itu di satu jam yang sama, no problem ya. Lebih baik diobati daripada tidak diobati. Selalu monitor sehingga target goal itu tercapai. Itu aja yang penting ya. Itu terima kasih Dokter Anggi dan Dokter Eka. Ya. Baik, ya, waduh ini ilmu baru nih ya, trik strategi dari ahlinya gitu Rudi ya. Karena memang perlu diakui ya SPC ini masih sangat susah ya Dokter Rudi ya didapatkan ya, terutama di daerah-daerah. Jadi tetap kita kombinasikan ACE inhibitor dengan CCB ya sesuai dengan guidelines, tapi caranya ilmu baru nih bahwa ACE inhibitornya pagi hari
dan CCB-nya dikasih malam hari. Walaupun tadi ya tidak ada guideline yang menyatakan itu, tapi pengalaman yang didapatkan mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu Dr. Dia. Baik, berikutnya ke Dr. Charles nih, Dr. Charles dari Dr. Arif Wibowo. Untuk pemakaian bisoprolol untuk kontrol tekanan darah dan setelah terkontrol heart rate di bawah 60 sekitar 49 kali per menit tanpa ada bukti blok aritmia, tanpa keluhan, bagaimana menyikapinya setelah mengoptimalkan dos minimal masih bradikardi? Gimana nih? Mau pakai intinya mau pakai beta blocker, mau bisoprolol tapi bradikardi. Gimana strateginya, Dr. Charles? Tadi pertanyaannya, rencana mau diberikan beta blocker tapi heart rate-nya sudah rendah gitu ya, Dr. Eka? Tensinya belum terkendali. Betul, dan bukti blok aritmia tidak ada keluhan dan tidak ada keluhan lah pokoknya ya, tapi masih bradikardi. Bagaimana menyikapinya untuk mengoptimalkan dosis? Oke, mungkin kalau pasiennya sudah bradikardi, sudah di bawah 60, maka kombinasinya mungkin tidak dengan beta blocker ya. Saran saya kita bisa kombinasikan misalkan ACE inhibitor dengan calcium channel blocker. Calcium channel blockernya yang dari kelas dihidropiridin. Oke, jadi bukan dengan beta blocker, Dr. Charles ya? Iya, Oke, jadi kalau mau memberikan beta blocker itu harus dilihat heart rate-nya tetap ya, Dr. Charles ya. Kalau memang ada bradikardi ya sebaiknya tidak ya, karena nanti takutnya efeknya akan menambah bradikardinya gitu ya, Dok ya. Walaupun saat ini tidak ada keluhan. betul. Baik. Kita mesti lihat secara holistik juga sih, secara keseluruhan ya. Ini pasiennya kasus apa, kira-kira apakah bradikardi yang pada pasien ini tuh memang aslinya dia segitu, apa memang sudah pengaruh dari obat yang sebelumnya gitu, sebelum kita mengganti obatnya, ya kan? Jadi penting sekali anamnesis dan kita evaluasi pasiennya. Dalam arti maksud saya begini, kadang-kadang pasien baru pertama kali datang ke kita, tensinya masih agak tinggi, masih 150/90, heart rate-nya sudah 60, ya. Jadi kita langsung berpikir, wah ini masih tinggi nih, mau saya ganti, jangan beta blocker deh. Nah ternyata pasiennya kan pasien CAD, pasien dengan pasca infak dan sebagainya. Dan pasien itu ternyata dari dokter sebelumnya, riwayat pengobatannya kita nggak tanya. Ternyata dengan heart rate 60 begitu, dia ternyata sudah on beta blocker. Atau malah dapat katakanlah digoxin misalkan. Nah, atau obat CCB yang non-dehydropiridin yang menurunkan heart rate juga, seperti sudah dapat verapamil, diltiazem. Nah, kadang-kadang kita apa dalam menggali data itu, sehingga kita dalam kita mau buat apa ini untuk pasiennya, mau kasih terapi apa, antihipertensinya tentunya menyesuaikan komorbid dan kita masuk pertimbangan juga bahwa sebelumnya itu sudah dapat apa gitu. Jadi bukan langsung kita ganti dengan itu. Mungkin Dokter Rudi ada tambahan? Ya, mangga Dr. Rudi, ada menambahkan, Dok? Terima kasih dok, betul dok. Saya setuju sekali dengan Dr. Charles tadinya. Ada beberapa pasien yang datang dengan heart rate-nya selalu di bawah 60, ternyata sudah diberikan diltiazem ya, dan juga diberikan beta blocker. Jadi paduan itu luar biasa ya. Meskipun ada yang suka, ya dok nanti biar heart rate-nya agak lari sedikit, gabung aja sama CCB yang amlodipin katanya. Karena efeknya takikardi. Nggak bisa gitu juga sih. Karena itu ada akal-akalan, tapi cerdik juga itu dokter ya. Kasih amlodipin, kasih beta blocker, sama diltiazem, heart rate-nya selalu di bawah 60. Dokter Charles nanti marah nanti. Datang dengan segala macam efek samping akibat heart rate yang terlalu rendah gitu ya. Mungkin itu aja dok. Terima kasih dok. Baik, jadi tetap harus diperhatikan, Dok ya, dan tentu pemberian hipertensi di pasien yang penyakit yang sering menjadi pasien ke window dokter shopping ya. Jadi udah datang ke dokter ini gitu ya, obatnya dikombinasi semua. Jadi kadang-kadang numpuk-numpuk. Jadi kita harus betul-betul melakukan analisis dengan baik. Nih berikutnya nih seru nih, antara Dokter Rudi versus Dokter Charles. Ada pertanyaan dari Dokter Kardimin. Dari penelitian yang sudah ada, mana yang lebih superior dalam proteksi terhadap jantung dan renal antara
ACE inhibitor plus CCB atau ACE inhibitor plus beta blocker. Oke, mana yang lebih baik? Silakan, mungkin Dokter Rudi dulu. Baik, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Ini kalau menjawab mana yang lebih superior sebetulnya tergantung dari kondisi pasiennya, Dok. Ya, ACE inhibitor CCB atau ACE inhibitor dengan beta blocker. Ya, kalau kondisi jantungnya, kalau kita lihat ya, balik lagi ke guidelines. Kalau kita lihat, kalau basicnya pasien hipertensi, step 1, step 2, step 3, step 3, ya, 1, 2, 3. Ada beta blocker nggak di situ? Nggak ada kan? Tapi beta blockernya di bawah. Beta blocker itu diindikasikan pada pos MA, ya dok ya, dokter cara pada wanita yang ingin hamil, wanita muda dan sebagainya. Tapi beta blocker bisa ditempatkan di mana saja bila dibutuhkan, kan begitu. Jadi kalau istilahnya apa ya, kalau pemain kayak ini ya, sekarang bola ya, lagi Qatar ya dok ya, Qatar 2022 ya. Jadi kalau ACE inhibitor dengan CCB itu pemain yang selalu rutin dipasang. Ya, tapi kalau beta blocker itu kayak ini kuda hitamnya gitu ya dok. Saya bilang, oh kalau ada indikasinya ya dia harus dipasang gitu loh beta blocker. Di step 1, 2, atau 3 nggak bisa kalau nggak dipasang. Jadi kalau ACE inhibitor dan CCB pemain rutin yang selalu main, tapi dalam kondisi tertentu ya kayak zaman dulu tuh siapa tuh ada pemain terkenal ya, dia kalau dimasukin pasti mencetak gol. Itulah peran beta blocker itu, dilihat dulu indikasinya di apa namanya baru dia dimasukkan ya. Ini jangan-jangan ini yang tanya dari ininya Servier bukan ya? Saya harap sih bukan ini. Karena suatu kondisi yang berbeda akan memiliki pengobatan yang berbeda pula. Jadi tidak ada satupun yang superior ACE dengan CCB ataupun ACE dengan beta blocker, tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Ya, kalau misalkan tadi ada masalah ginjal, masalah jantung, ya, Anda mau mana nih? Yang lebih berat mana? Ginjalnya, jantungnya? Kalau Anda pada pasien dengan CKD on HD, ya sudah rusak ginjalnya, sudah end-stage renal disease, ya maka pilihan-pilihan untuk menjaga agar jantung tetap baik, maka ACE inhibitor itu menjadi pilihan yang terbaik, apalagi kalau ada MI dan sebagainya, plus beta blocker. Ya, tapi hati-hati juga ya. Tapi kalau kita mau menyelamatkan ginjalnya, ya ada pertanyaan tadi saya baru nohong sedikit ya, itu ada UDEM di tungkai akibat pemberian amlodipin, maka gabungan ACE atau ARB dengan CCB itu bisa untuk menyelamatkan ginjal si pasien dan juga mengurangi UDEM. Karena yang satu membuka efren arteriol di ginjal, dan amlodipin atau CCB membuka afren arteriol di ginjal, gitu ya. Jadi dua-duanya dilebarkan kalau ada ACE dan ada CCB. Ya, kalau beta blocker tidak berperan dalam proses ginjal, tapi lebih berperan pada proses yang berada di jantung. Nah, ini yang nanti Anda pertimbangkan ya, dan itu perlu pengamatan klinis dan juga pemeriksaan penunjang yang sangat detail pada pasien-pasien kita untuk memilih obat-obat mana yang paling tepat. Jadi demikian, terima kasih dok. Baik, Dokter Charles, kira-kira gimana nih Dokter Charles? ACE inhibitor plus beta blocker terutama untuk pasien-pasien seperti apa jadinya? Iya, terima kasih Dokter Eka. Jadi tadi Dokter Rudi sudah menjelaskan dengan lengkap saya kira ya. Jadi kita dalam pemilihan obat antihipertensi memang terutama kita harus melihat komorbidnya, kondisi pasiennya juga ya, segala macam lah, usianya, rasnya dan sebagainya. Karena kita lihat tadi kan bahkan pasien black pun pilihannya juga antihipertensi yang mana gitu. Jadi kita tailoring dari setiap pasien. Nah, kalau beta blocker ini terutama pada pasien-pasien hipertensi dengan komorbid ke arah CAD-nya. Jadi pasien-pasien hipertensi dengan angina, pasien hipertensi dengan pasca infak, pasien hipertensi dengan CHF. Ya, di situ beta blocker ini lebih
mungkin lebih bukan ada tempat, tapi merupakan pilihan ya pada pasien-pasien hipertensi dengan masalah-masalah koroner maupun masalah heart failure seperti itu. Jadi kita harus mengenali masing-masing obat antihipertensi, cara kerjanya bagaimana, kemudian kalau kita berikan itu bagaimana pengaruhnya tidak hanya terhadap tensi tapi juga terhadap heart rate, side effect-nya apa, ya sehingga kita bisa tahu nanti pada kondisi pasien hipertensi yang mana yang ini lebih terpilih, itu lebih terpilih seperti itu. Itu Dokter Rudi yang paling menguasai karena konsultannya hipertensi. Ya, kalau dari saya memang pada kasus-kasus yang hipertensi dengan masalah jantung, maka itu beta blocker tentunya merupakan pilihan kombinasi yang juga harus diberikan. Seringkali kadang-kadang yang kesalahan itu adalah pasien gagal jantung, ya, itu lupa tidak diberikan beta blocker. Padahal pada gagal jantung yang reduce ejection fraction itu beta blocker kelasnya 1A untuk diberikan. Ya, kalau dia masih ada UDEM, maka masih ada kongesti, maka berikan diuretik. Kemudian setelah itu ACE dan beta blocker. Jangan lupa pada gagal jantung reduce EF itu simpatis dan neurohormonal renin-angiotensin aldosteron system itu yang harus kita hambat. Ya. Mungkin itu Dokter Eka. Baik. Jadi kalau ada kelainan jantung ya, terutama heart failure kali ya dokter ya, jadi beta blocker diindikasikan untuk compelling penyakit tersebut atau komorbiditas tersebut. Nah tadi Dokter Rudi udah menyebut tuh minum obat hipertensi amlodipin 10 mg, kakinya edem gitu ya sejak 5 bulan terakhir. Ya, apa bisa diganti atau diturunkan Dokter Rudi kalau terjadi begini? Atau bagaimana nih sarannya? Dosis apa? Tekanan darah masih 140/80. Ini pertanyaan dari Bali nih Dokter Rudi nih, dari Dokter Ida Bagus Usada. Silakan Dokter Rudi. Ya, terima kasih Dokter Ida Bagus ya. Pertanyaannya ini sering kita temui ya. Jadi betul sekali bahwa amlodipin atau CCB itu sering menimbulkan edem pada ankle terutama ya. Patogenesisnya sih akibat pembengkakan salah satu bagian dari vaskulernya, karena di ujung kaki kita tuh ada koneksi arteriovenosa yang ini yang terbuka arterinya lebih besar daripada yang mau keluarnya venusnya venanya ya, sehingga akhirnya menumpuk cairan dulu baru bisa masuk keluar ke vena ya. Dan ini yang arteriovenosa ini yang nanti pada pasien-pasien kalau memang dia sudah terbiasa dengan amlodipin yang sudah bertahun-tahun ya, kalau dihentikan biasanya ada efek psikologis ya. Yang aduh dok kok diganti ya gini-gini, dan ini yang paling aman katanya, efek sampingnya cuman takikardi aja gitu. Ada beberapa pasien yang udah tahu gitu ya. Lalu kita bisa akali dengan memberikan RAS blocker ya, ACE inhibitor atau ARB, tapi biasanya ACE inhibitor lebih bagus ya, sehingga si antara yang masuk di jaringan arteriovenosa itu dengan yang keluar itu lebih seimbang. Jadi tidak terjadi penumpukan cairan di ankle, sehingga nanti lama-lama edemnya akan menghilang. Nggak langsung ya edemnya hilang. Dok, udah makan ini 2 minggu kok masih bengkak juga. Lama itu ya, antara 1 sampai 3 bulan biasanya edemnya baru berkurang. Ya. Atau memang hati-hati, bukan karena masalah pemberian amlodipin atau CCB-nya, udemnya, jangan-jangan sudah ada dekompensasi kordis kanan ya. Pernah juga tuh, udah ke dokter-dokter, ke istilahnya dokter shopping ya, dok ya udah digabung dengan ARB, ternyata dia dekom kanan. Ya pemberiannya diuretika dok kalau gitu ya. Bukan gabungan dengan ARB tapi diuretika. ARB-nya untuk dekomnya ya, dekom kirinya. Tapi untuk ininya mengurangi bengkaknya ya diuretika begitu ya. Jadi berbagai faktor itu harus dilihat juga. Jangan sampai kita berpikir nih jangan-jangan ini memang dari amlodipin saja, sehingga kita berusaha menghentikan atau mengganti obatnya gitu agar udemnya hilang ya. Dan udem kalau cuma sedikit sih, kadang-kadang saya pada usia yang lebih tua
saya bilang dimatiin aja Pak gitu kan, kalau dia cocok misalnya dengan amlodipin dan gabungan, tapi UDEM ada gitu ya sedikit, ya sudah dinikmati. Kalau kerjanya jadi Bragawati, Pramugara dan sebagainya ya, yang tentu masalah itu menjadi masalah yang cukup besar bagi pekerjaan mereka gitu ya. Itu mungkin jawabannya Dokter Eka, terima kasih. Ya. Baik, Dokter Charles mau menambahkan dok tentang hal ini? Ini sering banget nih, udah bertahun-tahun minum amlodipin, 3 bulan 4 bulan terakhir bengkak gitu loh. Apa yang dilakukan nih? Stop amlodipinnya atau ditambahin ARB, S inhibitor? Gimana Dokter Charles? Ya, tadi Dr. Rudi juga sudah menjelaskan dengan lengkap. Kalau dari sisi saya, mungkin saya juga akan evaluasi apakah betul kaki bengkaknya itu tidak ada akibat sekunder dari yang lain, ya. Karena kadang-kadang misalkan pasien tadi sudah lama dan sebagainya, mungkin sudah mulai ada heart failure atau pada banyak case juga terjadi chronic venous insufficient, ya. Jadi misalkan pasiennya banyak varises, kerjanya banyak duduk dan sebagainya, begitu kadang-kadang muncul keluhan-keluhan seperti itu juga. Jadi kalau sore kakinya kadang lebih bengkak sehingga bangun pagi berkurang dan sebagainya. Jadi itu juga harus masuk ke dalam asesmen kita juga. Jadi saya kira itu Dokter Eka. Ya, baik. Jadi tadi sekali lagi ya, kita harus melihat pasien secara holistik ya dok ya jadinya ya. Jangan-jangan bengkaknya bukan karena amlodipin gitu ya, karena yang lain bisa jadi gitu ya. Baik. Ini menarik nih Dokter Rudi nih, ada terkait dengan triple kombinasi nih. Saya juga pengen tahu sebenarnya nih. Triple kombinasi atau tiga kombinasi S inhibitor, CCB dan indapamide tadi, apakah waktu minum obatnya bagus pagi hari, mengingat ada komponen diuretiknya, jangan sampai malam hari nanti orang jadi nggak bisa tidur karena kencing terus. Kemudian bagaimana jika sudah menggunakan SPC misalnya ACE inhibitor dan CCB dan ingin ditambah diuretik lain dengan HCT misalnya atau men-switch dengan merubahnya ke triple kombinasi ini. Bagaimana caranya, Dr. Rudi? Ya, terima kasih Dokter Eka dan juga dokter tadi yang bertanya, saya belum tahu namanya. Arif Wibowo yang nanya dok. Dokter Arif Wibowo, ya. Oke, kayak nama artis ya Dokter Eka ya. Zaman dulu Arif Wibowo. Jangan gitu ketahuan umur dok. Arif Wibowo. Zaman dulu, tahun 80-an itu. Ya, aduh, luar biasa. Jadi begini, menarik bahwa sekarang ini di Indonesia sudah ada triple combination drugs ya, yang dalam bentuk SPC, single pill combination. Terdiri dari ACE inhibitor, amlodipin dan indapamide. Ya. Indapamide itu merupakan salah satu golongan diuretika yang memiliki efek antihipertensi ya, dengan cara menghambat reabsorpsi natrium di tubulus ginjal ya, sehingga nanti akan mengurangi extracellular volume sebetulnya. Intinya kan begitu ya. Nah, lain dengan diuretika yang lain. Loop diuretik tadi tidak memiliki efek penurunan hipertensi sebetulnya, kecuali kalau kita kasihnya banyak-banyak sehingga orangnya jadi dehidrasi, ya pasti akan menurun tensinya. Tapi loop diuretik tidak memiliki efek hipertensi. Jadi kita menggabungkan dengan apa namanya non-thiazid itu seperti contohnya furosemid gitu ya. Jangan berharap ada efek antihipertensinya. Ya. Hanya golongan thiazid lah ya yang bisa memiliki efek hipertensi dari diuretika, gitu ya. Dan golongan thiazid itu diberikan selalu dalam dosis yang rendah, bukan dalam dosis tinggi. Kalau kita lihat yang murah saja kayak HCT hidroklorothiazid itu kan diberikannya dari 12,5, 25 ya. Paling maksimal juga di 50 ya. Tidak pernah diberikan 100-200 mg gitu. Karena yang ada nanti efek diuretikanya yang berat, efek antihipertensinya malah tidak baik gitu nantinya. Jadi diberikannya dosis rendah. Yang paling sering adalah 12,5 dan 25. Begitu pula dengan indapamide yang ada pada triple combination ini. Indapamide juga dosisnya sangat rendah. Tapi dengan dosis yang rendah justru dia memiliki efek antihipertensi yang baik begitu. Sehingga pemberian perindopril lalu itu bekerja di efren arteriol, amlodipin bekerja di afren arteriol, dan indapamide kerjanya di tubulus gitu ya. Jadi semuanya bekerja secara sinergis memberikan efek penurunan
tekanan darah ditinjau dari RAS blocker dan juga dari ginjal. Ya, jadi itu merupakan suatu kombinasi yang sangat efektif dan sangat tepat. Nah, kalau kita lihat ya, kapan dimakannya tergantung. Kalau sudah ada gangguan jantung sehingga sering terjadi nokturia, ya lebih baik jangan malam-malam deh. Ya, lebih baik pagi gitu ya. Tapi kalau nggak sering kencing di malam hari gitu ya, nggak ada prostatnya juga gitu ya, malam juga nggak apa-apa. Tapi memang anjuran saya sih tetap lebih baik pagi deh supaya menghindari nokturia yang berlebihan. Karena kualitas tidur yang baik ya, yang mencapai rapid eye movement ya, REM itu tercapai ya, yang dalam ya kira-kira 4-5 jam tanpa terbangun, itu jauh lebih baik ya, memberikan dampak terhadap berbagai organ, karena disitulah terjadi yang namanya detoksifikasi, menenangkan, memperbaiki seluruh organ dan saraf. Jadi kualitas tidur yang baik itu jauh lebih penting daripada obat sebetulnya. Ya, meskipun obat juga harus dimakan, tapi kualitas tidur yang baik. Banyak pasien saya karena takut gangguan ginjal sampai cuci darah, mereka melakukan detox dengan cara apa? Minum banyak sebelum tidur. Jadi tiap 1 jam atau 2 jam paling lama bangun kencing. Udah gitu minum lagi, 1 liter bahkan ya. Karena kan biar detox dok malam-malam. Nggak bisa gitu. Gitu kualitas tidur malah makin jelek, simpatis akan naik, pengobatan hipertensi kita amburadul. Gitu. Ya, maka upayakan 4-5 jam itu harus tidur tanpa terbangun. Disitulah terjadi rapid eye movement yang memperbaiki berbagai organ termasuk menenangkan saraf simpatis begitu ya, dan itu yang yang bisa memperoleh pengobatan dengan lebih baik justru ya, dan itulah yang bisa yang bisa kami berikan gitu ya, Dokter Eka ya. Ya, Mangga Dokter Eka. ini pertanyaannya banyak, bertambah-tambah lagi, Dokter Rudi dan Dr. Charles ya. Tapi kalau tidak Nanti kita dibatasi, jawab di luar aja ya Pak Dokter Eka ya. kita sore ya. Cuman ada satu nih terakhir kali ya, Dokter Charles nih. Ada pertanyaan untuk perendropin dan pemakaian jangka panjang, apa pengaruhnya terhadap kolesterol? Singkat aja Dokter Charles. Ada atau tidak, Dok? Halo, Dokter Charles? Wah, sepertinya Dokter Charles gangguan koneksi. Baik, mungkin saya karena waktu juga, teman sejawat sekalian, masih banyak pertanyaan yang tidak bisa kita diskusikan, tetapi mungkin lain kali di lain waktu akan kita bahas ya, dokter sekalian. Kita harus undur diri dulu untuk acara kita kali ini, dan saya rasa ini merupakan suatu acara yang baik sekali, cukup banyak interaksinya dan banyak ilmu. Kalau kata anak sekarang daging semua gitu, Dokter Rudi ya, daging semua nih, banyak hal secara praktis didapatkan dari para narasumber kita kali ini. Dan saya atas nama panitia PB PABI juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Dr. Rudi Supriyadi, MKes SPPD KGH, dan juga Dr. Charles Limantoro, SPPD KKV, yang sudah berkenan memberikan ilmunya ya, yang sangat banyak, luas kepada kita semua pada acara PABDI webinar kali ini. Dan tentu kepada para peserta yang tadi saya lihat hampir 400 orang hadir. Terima kasih atas kehadirannya dan tetap setia pada acara-acara PABDI webinar. Dan insya Allah berikutnya akan ada PABDI webinar yang selalu rutin dikerjakan atau dilaksanakan oleh PABDI. Baik, saya rasa demikian acara kita. Saya tidak menyimpulkan lagi karena sudah banyak ilmu yang sudah kita dapat. Dan sekali lagi saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan saya tutup acara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rudi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Eka, Dokter Charles.